Secara khusus kalau zakat fitri itu regulasinya, aturannya disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aturan umum tentang wajib dikeluarkannya zakat memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai Papua. Oh, iya. Live sampai Papua ini, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat seluruh jamaah Masjid Al-Ghafur, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dari ini adalah puasa yang ke-24, ya Pak ya, hari yang ke-24 di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan ibadah ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan dari satu ibadah tentu dengan memperhatikan syarat diterimanya amal, sehingga kita tidak hanya fokus menjalankan ibadah yang menjadi perintah, tetapi perkara-perkara yang meliputi dari ibadah tersebut juga perlu diperhatikan. Maka menyempurnakan apa yang sudah kita dapatkan dengan cara mencari ilmu dan kemudian mendapatkannya, lalu setelah kita mendapatkan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Inilah dari bab perkara kesempurnaan dari ibadah yang kita lakukan, berawal dari ilmu yang kita cari dan kita dapatkan. Maka seperti halnya puasa yang hampir selesai, ya, hampir selesai, tinggal 6 atau 5 ya Pak ya, tinggal 6 atau 5 hari lagi madrasah Ramadan akan meninggalkan kita. Madrasah Ramadan sebentar lagi ditutup, ya, sekolahan Ramadan akan ditutup, lalu sebentar lagi akan ada pembagian rapot, pembagian nilai akhir Ramadan yang kemudian disebut sebagai nilai akhir Ramadan, NAR, singkatan dari nilai akhir Ramadan. Karena nilai ini hanya Allah yang akan memberikan, maka kita tidak tahu persis berapa skor nilai yang kita dapatkan, tetapi ciri-cirinya yang bisa kita lihat. Apa ciri dari ibadah Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika diperbolehkan untuk mengutip pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, di antara tanda diterimanya ibadah puasa Ramadan itu adalah istimrarul amali salih ba'da Ramadan, yaitu keberlangsungan
amal soleh yang dikerjakan setelah Ramadan, sehingga amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan dilanjutkan, bacaan Qur'annya, infak makanannya, infak hartanya, zikirnya, targetan-targetan untuk membaca Quran per hari, berapa halaman, berapa juz, itu tetap harus dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan kita dalam menjalani puasa Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai muncul image yang ada di dalam diri bahwa kita ini seperti hamba Allah di bulan Ramadan til. Jadi setelah Ramadan seperti sudah bukan menjadi hamba Allah lagi. Salatnya libur, puasanya libur, baca Qur'annya libur, semuanya sudah libur. Lalu apa yang dikerjakan? Sibuk lagi dengan urusan dunianya sampai melalaikan urusan akhiratnya. Nah, ini yang tidak diinginkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu, Pak. Terus menerus walaupun sedikit. Jadi membaca Quran satu halaman secara kontinu itu jauh lebih bagus di pandangan Allah dibandingkan dengan kita membaca Quran yang mungkin satu bulan, di bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan 3 kali khatam Quran, tapi setelah itu libur total, tidak baca Quran sama sekali. Walaupun tetap ada porsi pahala, ada porsi balasan dari setiap huruf yang dibaca, tapi dari sisi karakter orang yang begini ini nggak dicintai oleh Allah. Maka ujian kita berikutnya itu bukan ada di bulan Ramadan saja, tapi juga ujian yang Allah berikan juga akan datang sepanjang hari, sepanjang tahun. Maka nanti coba kita lihat, Pak, di bulan Syawal, kita mau puasa Syawal atau tidak. Maka kalau kemudian kita nggak mau nyawal setelah tanggal 1, ini berarti ada indikator bahwa Ramadan kita sudah gagal. Jadi gagal Ramadan kita atau tidak itu dilihat pasca Ramadannya, Pak. Kalau sekarang belum kelihatan. Apakah kemudian kita mengatakan puasa kita sukses atau tidak? Sekarang belum. Orang lagi ujian, nilai belum keluar. Maka nilai akan keluar pasca Ramadan, nilai akan keluar bagaimana kontinuitas amalan-amalan yang kita kerjakan itu dilangsungkan, dikerjakan secara berkelanjutan atau berkesinambungan atau tidak. Inilah pesan yang kita titipkan untuk diri kita masing-masing. Jadi orang hebat di bulan Ramadan itu bukan orang yang punya semangat di awal, tapi orang yang hebat di bulan Ramadan itu adalah mereka yang punya semangat dari awal sampai akhir. Ibu-ibu ada ya? Ada. Kirain jenengan tok, karena jenengan tok sing nongol gitu. Oh, ada ya. Karena germetukul untuk ketongkorok ya. Bapak Ibu punya niatan yang sama, punya tekad yang sama, kita punya tujuan yang sama bahwa di akhir Ramadan itu bukan semakin kendur, bukan semakin loyo, tapi malah harus semakin semangat. Tapi ini kan hanya sebatas retorika, gur ngomong tok, fakta dan kenyataannya beda banget. Perhatikan Masjid Al-Ghafur, sudah tinggal berapa jamaah sekarang? Up to date tadi malam yang ke-25. Berapa jamaah? Berapa baris? Yang laki-laki berapa baris? Iya, majunya berapa? Harus ada, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahkan sampai samping, ya samping juga ada. Sekarang tinggal berapa baris? 1,5. Maka tadi malam saya juga kaget luar biasa, Pak, di masjid kami di Darul Fatah. Biasanya ruame. Begitu hari Jumat diumumkan libur sekolah resmi, malamnya sepi jempling. Jamaah ya, paling hanya tinggal 3 baris, padahal tadinya 5-6 baris. Maka tadi malam itu yang laki tinggal 3 baris, yang ibu-ibu tinggal 2 baris.
Tapi yang lebih mengherankan, infaknya malah naik. Jadi waktu kemarin ruame orang, infaknya dikit. Tapi begitu orangnya dikit, infaknya banyak. Terus saya pikir mendingan gini aja kali ya. Orangnya dikit, infaknya naik gitu. Baik. Ini yang menjadi perhatian bagi kita. Masjid Al-Ghafur mestinya bisa kita maksimalkan untuk i'tikaf. Dipakai i'tikaf atau tidak? Pakai ya. Walaupun i'tikafnya i'tikaf ngalong, malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, lalu paginya jenengan keluar lalu beraktivitas seperti biasa. Yang jualan bubur ya pagi jualan bubur gitu ya. Bingung jualan bubur kita terus apa sing mangan kan gitu ya. Baik. Sebetulnya fokus pembahasan kita tidak di situ. Ini hanya sebatas muqaddimah saja. Fokus pembahasan kita adalah tentang masalah zakat. Dan khusus lagi adalah zakat fitri. Karena yang kita akan bahas sesuai dengan momentum yang sebentar lagi akan datang adalah pembayaran zakat fitri dari kaum muslimin. Baik, yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang pelaksanaan dari zakat fitri itu dibagi menjadi dua. Ada yang muqayyad waktunya dan ada yang muwassa' waktunya. Muqayyad itu berarti waktunya terbatas, Pak. Orang yang ingin menjalankan penyempurnaan dari ibadah puasanya itu ditunjukkan dengan zakat fitri yang dikeluarkan. Kapan waktunya? Muqayyad itu artinya terbatas, diikat mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kok dia belum bayar, maka batasan akhirnya adalah sampai khatib naik ke atas mimbar. Ini namanya muqayyad. Andai kata ada orang yang belum berzakat karena lupa, ternyata khatib sudah naik, maka itu bukan zakat fitri lagi, tapi sedekah biasa. Lalu bagaimana puasanya, Pak? Apakah sah? Ya sah. Tapi jangan bilang sempurna. Jangan nanya kesempurnaan dari ibadah puasanya karena zakat fitri tidak ditunaikan. Jadi manfaat dari zakat fitri yang ditunaikan itu adalah untuk menyempurnakan dari ibadah puasa kita, Pak. Ini beda dengan zakat mal. Zakat harta itu beda lagi. Kalau zakat fitri itu fungsinya adalah untuk sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, apa yang beliau sampaikan? Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Jadi ini jelas konsep bahwa zakat fitri itu wajib, yang mengharuskan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang bukan Allah, Pak. Secara khusus kalau zakat fitri itu regulasinya, aturannya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi aturan umum tentang wajib dikeluarkannya zakat memang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka di situ zakat bisa diartikan zakat fitri dan juga bisa diartikan zakat harta. Umum. Tetapi secara khusus tentang pelaksanaan zakat fitri itu diwajibkannya adalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas? Beliau mengatakan zakat fitri itu tuhratun lis-shaim. Ini yang perlu untuk kita pahami, Bapak Ibu. Bahwa zakat fitri itu dikeluarkan untuk mensucikan. Mensucikan. Untuk orang puasa dari mana? Minal lagwi warrafats, dari perbuatan sia-sia dan dari perbuatan sendagurau selama ia berpuasa. Jenengan banyak nonton TV, baik itu waktu mau berbuka ataupun waktu sahur, itu jenengan sudah memanfaatkan waktu untuk lagwun. Lam ghain waw. Lagwun itu main-main, sendagurau. Kan banyak nggih Pak di TV. Jenengan yang punya rumah di TV. Piye kuwi? Jenengan yang punya rumah di TV. Jenengan yang punya TV di rumah kok dibolak-balik ya? Masya Allah. Ini sudah efek membuka kayaknya. Jenengan yang punya TV di rumah perhatikan. Kalau saya kan nggak punya. Apa yang jenengan lihat ketika akan berbuka puasa?
Acaranya menarik-menarik ya. Sebegitu juga acara yang disajikan ketika jenengan bersantap sahur. Dengan alasan untuk menemani kaum muslimin ataupun pemirsa dalam melaksanakan santap sahurnya, maka mereka menyajikan hiburan-hiburan. Padahal enggak, mestinya kita sebagai kaum muslimin tidak perlu hiburan begitu. Waktu sahur yang kita gunakan, apalagi di 10 hari terakhir, sahur kita mestinya di masjid. Setelah selesai sahur baru kemudian lanjut lagi untuk melaksanakan aktivitas ibadah, entah sholat sunnah ataupun dengan baca Quran. Jadi TV itu sebetulnya masuk ke dalam perkara yang main-main, senda gurau. Lalu kemudian selama Ramadan hampir 25 hari waktu yang kita gunakan sambil nunggu waktu berbuka hanya kita gunakan untuk ngobrol atau untuk ari cek Sundana mengabuburit. Dan itu sudah menjadi bahasa nasional nggih. Ngertos Bapak Ibu ngabuburit teh naon? Ngabuburit tahu ya? Ngabuburit itu keluar sore. Tujuannya untuk jalan-jalan begitu ya. Naon eta ngarananya? Nyore. Kalau bahasa orang Jawanya nyore, golek makanan, cari minuman untuk berbuka puasa sambil cuci mata. Walaupun pulang dari ngabuburit matanya tambah kotor karena banyak objek yang dilihat. Ya, banyak hal-hal yang dilihat yang mendatangkan maksiat. Sebetulnya bukan cuci mata tapi ngotori mata. Oke, clear lah di situ. Dan juga ar-rofas. Rofas itu perbuatan kotor. Seperti ada orang yang emosi, ada orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sampai kemudian ada suami yang pada akhirnya mendatangi istrinya di siang hari bersetubuh gitu ya. Itu kan satu pelanggaran berat, Pak. Suami mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Hari itu dia melakukan, hari itu dia batal, tapi tidak akan membatalkan puasa sebelum dan sesudahnya. Ini perlu ditempel dengan cara kalau ada suami yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka tambalannya 2, 3 bahkan. Mana aja? 1, dia harus memerdekakan budak. Ini kalau kita sebutkan tataran hukumnya. Kalau ternyata perbudakan sudah tidak ada, maka 2 bulan puasa berturut-turut. Kuat napa mboten? Pak, Ibu. Puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan, kuat apa enggak? Oh enggak lah, wong Ramadan wis jebol. Makanya kalau lagi Ramadan ora usah cedak-cedak karo bojone. Karena itu akan ada tegangan vol 220 antara kutub utara dan kutub selatan. Enggak usah cedak-cedak, Pak. Kalau sampai terjadi hal-hal yang diinginkan gitu, tapi di siang hari, maka pelanggarannya itu termasuk kategori pelanggaran hukum berat. Maka hukumannya juga berat. 2 bulan berturut-turut kalau mampu. Kalau tidak mampu maka silakan memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu. Yang kedua, wajib untuk mengganti hari yang lain atas puasa yang ditinggalkannya. Yang ketiga, baru melaksanakan zakat fitri. Walaupun ini bukan diartikan sebagai kafaroh, tetapi ini diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang memang minimal saat ketika Idul Fitri datang, ia masih mendapatkan kekuatan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Ini berbeda dengan syarat yang perlu dipenuhi bagi orang yang ingin mengeluarkan zakat hartanya. Jadi untuk zakat fitri, Pak, itu standarnya nggak muluk-muluk seperti orang yang akan mengeluarkan zakat harta. Standarnya apa yang kemudian perlu diterapkan sampai pada akhirnya saya ini wajib mengeluarkan zakat fitri atau tidak. Silakan dilihat. Kalau besok di hari Lebaran kok ternyata masih ada persediaan beras, ada persediaan bahan makanan pokok yang bisa kita masak, berarti malamnya kita masih berkewajiban untuk zakat fitri. Jadi standarnya zakat fitri itu enggak harus disebut orang kaya, Pak. Enggak harus disebut orang kaya baru mengeluarkan zakat fitri. Jadi standarnya besok dia ada makanan atau tidak baru kemudian dikeluarkan. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan.
bahwa kenapa zakat fitri itu diwajibkan. Tidak lain tidak bukan adalah untuk membersihkan jiwa bagi kita yang berpuasa. Karena saat ketika kita berpuasa ini tidak aman-aman amat dari keseharian kita, sampai nyerempet-nyerempet kepada perbuatan dosa. Iya juga kita masih gunjing, gimana? Kita ini masih ngerasani wong, masih juga kadang jelek-jelekin orang, ya juga masih emosi yang tak tertahan sampai membuncah, sampai mohon maaf mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Lah ini perlu ditembel, perlu ditutupi dengan cara apa? Zakat fitri. Itu ya. Nah, adapun waktu yang kedua, yang waktu muasa itu, waktu yang luas, kapan boleh kaum muslimin itu mengeluarkan zakat fitrinya? 1 bulan penuh, Pak. Jadi mulai dari awal Ramadan itu sebetulnya sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya, dari mulai awal sampai akhir Ramadan. Tapi kalau mau ambil momen akhir Ramadan, inilah tadi masuk ke dalam pembagian waktu yang pertama, yaitu waktu muqayyad, di mana waktu dibatasi sampai khatib naik ke atas mimbar. Sudah sampai itu aja. Kok jenengan mau maksain karena alasan lupa? Saya kan lupa, Pak. Enggak apa-apa lah. Saya tetap niatkan saya mengeluarkan zakat fitri walaupun sudah siang hari di bulan Syawal. Itu bukan zakat fitri. Artinya bisa jadi dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak bisa ditambeli, nggak bisa ditutupi karena kita tidak mengeluarkan zakat fitri. Ini yang disabdakan atau yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an berkaitan tentang zakat fitri itu untuk mensucikan orang yang berpuasa, wa ta'matun lil masakin, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kategori miskin apa, Pak? Supaya jelas definisinya, jangan kroyoan ngaku saya ini orang miskin juga, Pak. Jadi saya itu nggak ngeluarin zakat, malah harusnya saya yang menerima zakat. Definisi orang miskin itu gimana? Orang yang dapat pekerjaan, ada penghasilan, tetapi penghasilan yang didapatkan tak seimbang dengan kebutuhan. Jadi boleh dikatakan besar pasak daripada tiang. Kebutuhan keluarganya per bulan tembus di angka 3 juta. Sementara pendapatannya hanya di angka 2 juta. Ini berarti yang sejutanya itu dia dapatkan dengan cara serabutan. Maka orang yang demikian itu dikatakan orang miskin. Dan walaupun itu tidak bisa dilabeli, ya, tidak bisa disandarkan kepada jabatan-jabatan tertentu ataupun pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kadang dalam pandangan kita pekerjaan itu elit, tapi ternyata kehidupannya sulit. Ya. Tapi ada orang yang kayaknya pekerjaannya sulit tapi gaya hidupnya elit, gitu. Dan dia bukan orang alit. Itu kayaknya becak gitu, tapi ternyata hanya untuk pekerjaan sampingan. Golek amal, Pak. Sebetulnya duitnya sudah banyak. Ya, duitnya sudah banyak. Seperti ada PNS ya yang kemudian gajinya sudah berkecukupan, tapi juga masih narik ojol. Masih narik, Pak. Maka begitu ketemu dengan muridnya kan terus heran. Muridnya akhirnya bertanya, "Pak Guru, jenengan kan sudah PNS dan sepertinya juga sudah punya jabatan cukup. Kok masih ngojol? Apa nggak cukup gaji jenengan?" Apa jawaban guru itu? "Betul, Jang," kata dia. "Betul, Nak. Kalau gaji Bapak sih insya Allah cukup. Tetapi Bapak ingin berbuat lebih kepada tetangga, yaitu dengan cara memberi bantuan kepada fakir miskin, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan Bapak pandang dari gaji belum cukup, maka Bapak tambahkan untuk bisa membantu orang dengan cara Bapak ngojol." Jadi beliau ngojol itu tidak untuk kebutuhan dirinya sendiri, tapi untuk membuka keran kebaikan dengan cara infak yang diberikan kepada orang lain. Itu yang tadi saya contohkan, bahwa orang yang mungkin pekerjaannya dalam pandangan banyak manusia itu seperti pekerjaan orang alit, tapi sebetulnya dia orang berduit, gitu. Itu yang kemudian kita tidak bisa melihat standar orang itu hanya dari pekerjaan yang digelutinya. Walaupun itu juga di antara barometer yang bisa kita gunakan.
Baik, jadi zakat fitri itu diberikan kepada orang miskin. Siapa orang miskin? Orang yang belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya. Nah, kalau yang fakir lebih parah lagi, Pak. Orang fakir itu orang nggak punya pekerjaan, ya, apalagi penghasilan. Maka orang-orang yang begitu itu adalah mereka yang menjadi sasaran daripada zakat, baik itu fitri maupun mal. Tetapi untuk zakat fitri itu fokusnya tidak untuk mengkayakan. Tapi zakat fitri itu adalah untuk mengenyangkan orang, supaya besok di hari raya itu tidak ada orang yang nangis sedih, Pak. Semuanya orang nangis dalam kebahagiaan. Jangan sampai ini, Pak, jangan sampai ditemukan di sekitaran Masjid Al-Ghafur ada jamaah di hari raya mau masak nasi tidak ada, mau masak beras tidak ada. Ini kan menjadi sebuah keprihatinan. Maka tugas takmir mulai sekarang yang bekerja sama dengan panitia pengumpulan zakat mulai menyisir dan mendata di antara masyarakat jamaah kita siapa yang tergolong di antara dua golongan tadi itu, fakir dan miskin. Terus yang kedua, ini besarannya, Pak. Nanti setelah itu baru tanya jawab saja, ya. Adapun besaran daripada zakat fitri yang dikeluarkan, standarnya dengan menggunakan satu sok. Satu sok itu berarti satu takaran gantang orang yang biasa digunakan oleh penduduk Madinah. Jadi ini menggunakan takaran, Pak. Ya, di mana satu sok itu setara dengan 4 mud. Satu mud itu berarti satu jangkepan tangan orang dewasa. Ini satu mud. Ya, satu mud. Maka kalau kemudian 4 mud itu berarti 4 jangkepan tangan orang dewasa. Dari situ akan ketahuan berapa liter, berapa kilogram yang dikeluarkan jika distandarkan dengan hitungan timbangan. Ini kan takaran, Pak. Dari takaran ke timbangan itu kan perlu dikonversi. Ya, perlu untuk kemudian dilakukan perubahan nilai. Karena yang biasanya ditakar menggunakan timbangan, menggunakan takaran, bahkan menggunakan tangan, ini kalau menggunakan kilo, karena ini yang biasa digunakan oleh masyarakat modern, sebetulnya berapa kilo sih? Kan gitu. Yang biasa jenengan terapkan berapa kilo? 2,5 kilo. Baik, hitungan di dalam fikih. Di dalam buku ini, Pak, ini kita tidak ngarang. Sudah berdasarkan dengan kajian yang disampaikan oleh Syekh Abu Malik dalam buku beliau, Sahih Fikih Sunnah. Jadi di sini dikatakan satu sok itu sama dengan 4 takaran tangan orang dewasa, sama dengan 1/6 kilo orang Mesir. Gede, Pak, orang Mesir loh. Beda karo wong Indonesia. Tangane wong Indonesia kan cilik-cilik, Pak, gitu. Cilik mentis. Ini setara dengan 2,157 kilogram. 2,157 kilogram. Yang pada akhirnya oleh Basnas, oleh Badan Amil Zakat Nasional dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Jadi kalau jamaah kita, masjid kita menerapkan hitungan zakat fitri itu 2,5 gram, ya tidak masalah, sudah pas. Kan sekarang banyak wacana yang mengatakan, nggih, sudah nggak relevan, Pak, sudah nggak pas hitungan 2,5 itu. Sekarang itu hitungannya 27, 28, bahkan ada yang sampai 3 kilo gitu. Maka untuk bisa membuktikan secara data sih, Pak, kita ambil satu sok. Soknya itu betul-betul ada barangnya. Jadi kan kalau mau beli online juga ada. Sok itu namanya sok, bukan sok ribut gitu. Sok alim itu bukan. Sok itu berarti takaran kayak kita punya timbangan beras. Ya, timbangan beras yang ada bobot timbangannya itu di samping sebelah kirinya ada pembantunya, ada pembandilnya gitu. Nah, dari situ kita akan tahu. Tapi karena ini sudah ditulis, maka tentu sudah dikaji oleh ulama, gitu ya, bahwa satu sok itu setara dengan 4 mud. 4 mud itu setara dengan 1/6 kilogram Mesir, yang kalau dikonversi ke kita itu sama dengan 2,157
kilogram bil wazni takriban. Tapi ini masih pakai kira-kira. Tapi kalau sudah pakai kira-kira, maka untuk menghilangkan keraguan dibulatkan saja menjadi 2,5. Ya, jadi ini kajian yang kemudian sudah berdasarkan dengan kitab. Andai kata ada orang yang menggunakan takaran ya 2,7, ya silahkan. Ini kan menggunakan ranah ijtihad, pendapat yang kemudian menggunakan analisis hukum yang berbeda-beda. Yang penting tidak kurang dari situ. Sehingga standar minimal yang bisa kita terapkan dan bermain aman itu di angka 2,5. Jadi kalau ada orang yang mau 2,5, 27, 28, 3 kilo, monggo, asal jangan sampai ada di bawah 2,5 gitu. Ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan. Jadi jangan ngeributin antara sholat subuh kunut ndak kunut, itu nggak usah diributin. Ya, jangan usah ngeributin. Yang diributin itu kenapa mereka ndak mau sholat gitu. Itu yang menjadi persoalan. Nggak usah ngeributin antara taraweh yang 23 sama yang 8 rakaat, itu jalan. Yang penting antara 23 sama 8 itu punya core yang sama, punya gaya yang sama, punya roh yang sama, yaitu khusyuk dan tumakninah. Itu yang penting. Udah ngambil 23 tapi gayanya cepat luar biasa, ini hanya akan menghilangkan roh esensi di dalam salat. Maka kembali kepada persoalan kita tentang masalah zakat fitri, berapa besarannya, adalah ukurannya 1 sok sama dengan 4 mud, lalu kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Kalau di sini hanya 2,157. Maka kalau jenengan googling di website Basnas itu juga dikatakan bahwa bulatan 2,5 itu sebetulnya bermula dari 2,167. Atau kalau jenengan baca buku fikih zakat kontemporer yang ditulis oleh Pak Dr. Oni dan kawan-kawan, itu juga begitu, ditulis bahwa takaran 1 sok yang setara dengan 4 mud lalu kemudian disetarakan dengan 2,167 lalu dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Artinya angka 2,5 kilogram itu bukan angka yang kemudian angka sulapan bim salah bim lalu menjadi angka ada gitu, tapi itu sudah dikonversi mulai dari timbangan menjadi takaran, ataupun yang dari takaran menjadi timbangan. Ini keterkaitan dengan masalah 3 hal tadi itu. Pertama, kenapa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri? Komandan kita baru datang. Kemudian yang kedua, kenapa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri tadi itu? Kemudian yang ketiga adalah besarannya. Saya kira itu sudah cukup. Kenapa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri adalah untuk 2 hal. Pertama, membersihkan jiwa kita dari kotoran dosa. Mungkin puasa kita juga nggak aman-aman amat. Kemudian dengan dikeluarkannya zakat fitri, maka mudah-mudahan kita kembali seperti fitri. Namanya Idul Fitri. Napa Pak Idul Fitri itu Pak? Napa Pak Idul Fitri itu? Bu, napa Bu Idul Fitri itu? Idul Fitri itu Pak ada opor. Idul Fitri itu ada ketupat. Nggih, oh jadi Idul Fitri itu ketupat dan opor, baju baru, ya, makanan banyak di rumah. Apakah itu pemaknaan dari Idul Fitri? Bukan. Itu hanya cara mengekspresikan kebahagiaan kaum muslimin dengan menghadirkan berbagai macam makanan. Wong sebulan puasa penuh loh, ya kan? Ada THR, yen ono, maka pembagian THR itu menggunakan mata uang Jepang. Kalau sampai hari ini belum keluar, yaitu yen ono, nah, gitu. Itu yang kemudian perlu untuk diperhatikan Pak. Yeah. Tadi pembahasan kita masalah apa? Id itu diambil dari kata ada ya'ud, yang artinya balik, kembali. Fitri itu artinya suci. Jadi Idul Fitri kembali suci karena hari pertama di bulan Syawal kita seperti orang yang baru dilahirkan, bersih. Wih jan senenge itu bagi orang yang sebulan penuh puasa. Jadi mohon maaf Ferguso, kegembiraan itu lalu status Idul Fitri itu hanya diperuntukkan bagi orang yang sebulan puasa. Kalau yang 1 bulan ngerokok ngelepus di siang hari bulan Ramadan, ya dia nggak akan kembali fitri. Begitu Ferguso.
Jadi pemaknaan dari kembali fitri itu hanya mereka-mereka yang memang 1 bulan berjuang dengan hawa nafsunya. Kalah menang itu biasanya fluktuatif. Hari pertama menang, hari kedua kalah. Hari ketiga menang, keempat kalah. Itu wajar, namanya perang, Pak. Kadang menang, kadang kalah. Maka untuk menyempurnakan kesempurnaan dari pertempuran itu kita bayarkan zakat fitri. Lunas insya Allah. Maka tidak ada lagi dosa-dosa yang nempel ada pada jiwa kita, sehingga hari itu yuk berhati-hati lagi, jangan buat dosa kembali pada lembaran-lembaran berikutnya di bulan Syawal sampai bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Pun monggo tanya jawab. Usah. Ais ngerti ini mau mulai buka langsung tanya jawab nih. Monggo Pak, ngurut aja. Nggih. Maghrib berapa menit lagi? Jenengan tekok langsung maghrib oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menurut ulama itu batasan orang wajib zakat kita itu sisa sehari semalam 1 sok. Iya. Gimana kalau kita cuma dapat 1 sok, sedangkan tanggungan kita ada 5 orang, jadi kan paling nggak harus 5 sok untuk membayar zakat. Betul. Apakah ini kewajiban untuk membayar zakat itu dapat apa gugur gitu sebagai kewajiban? Betul. Itu satu. Terus seandainya tidak membayar zakat, bagaimana dengan dosa-dosa kita di masa lalu? Betul. Iya. Itu. Terus bagaimana dengan kita bicara fitrah waktu malam lebaran kita belum ada beras, belum dapat apa-apa, atau kita dapat fitrah. Terus kita balikan lagi untuk membayar zakat fitrah untuk kita gitu. Baik. 3 pertanyaan kita jawab dengan tuntas, mudah-mudahan 1 menit ya bisa terjawab walaupun mungkin nggak tuntas. Keterkaitan dengan masalah pertama tadi yang dikaitkan dengan masalah batasan 1 sok itu apakah untuk diri pribadi, apakah untuk seluruh anggota keluarganya. Maka 1 sok sebagai ukuran untuk dilihat mereka termasuk orang yang mampu atau tidak itu adalah untuk seluruh anggota keluarga. Kalau 1 sok itu ternyata tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di hari pertama di bulan Syawal, maka beliau masuk kategori orang yang masuk miskin, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Bahkan beliau adalah termasuk mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Baik, itu yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti yang berikutnya kita bahas di pertemuan tahun yang akan datang. Ini kasusnya sekarang gitu. Betul. Nanti kita lanjutkan nggak apa-apa setelah sholat ya, sambil ngobrol-ngobrol di sana. Baik. Ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.